Assalamualaikum kakak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah rindu dengan sekolah? Ustazah juga rindu loh belajar bersama di sekolah dengan kalian. Apalagi kita belum pernah berjumpa ya. Nah, karena kita belajarnya masih di rumah, yuk persiapkan diri. Seperti biasa, kalian berdoa di dalam hati ya. Setelah berdoa, kita sama-sama menyimak video berikut ini. Pecahan jilid 2, yaitu membandingkan pecahan. Nah, di kelas 3 kalian sudah belajar tentang membandingkan pecahan. Tanda yang akan kita gunakan, kita ingat-ingat lagi ya. Nah, tanda apa itu? Iya, itu adalah tanda lebih kecil. Kita kasih bantuan tanda garis ke bawah. Nah, huruf apa? Huruf K ya. Maka disebut kecil, lebih kecil dari. Ingat-ingat ya. Kemudian tanda yang kedua itu kita kasih garis bantu lagi. Nah, huruf apa itu jadinya? B ya, dengan nama lebih besar dari. Kemudian tanda yang ketiga yaitu sama dengan. Kita ingat-ingat kembali ya pelajaran di kelas 3 yaitu membandingkan pecahan. Contohnya adalah, yuk kita perhatikan di sini ada Lani dan Dayu yang sedang memakan coklat. Mari kita bandingkan coklatnya ya. Mereka sama-sama memotong coklat menjadi 6 bagian. Dayu mengambil 2 bagian coklat, berarti Dayu mengambil 2/6 bagian. Sedangkan Lani mengambil 3 bagian coklat, sehingga ditulis 3/6 bagian. Lihat, apakah coklat milik Lani lebih besar atau lebih kecil ya dari coklat punya Dayu? Betul, coklat milik Lani lebih besar daripada coklat Dayu. Berarti kita beri tanda begini ya di depannya seperti huruf B, bukan? Berarti menunjukkan lebih besar. Berarti kesimpulannya 3/6 lebih besar dari 2/6. Untuk lebih hebatnya lagi, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini ada pizza Benny dan Udin. Pizzanya dipotong menjadi 8 bagian. Benny mengambil 1 potong pizza, berarti Benny mengambil 1/8 bagian. Sedangkan Udin mengambil 2 potong pizza, berarti 2/8 bagian. Nah, sekarang perhatikan, pizza milik Benny apakah lebih besar atau lebih kecil ya dari milik Udin? Betul, pizza milik Benny lebih kecil daripada milik Udin. Berarti kita gunakan tanda seperti ini. Jika diberi garis di depannya seperti huruf apa ya? Betul, seperti huruf K bukan? Berarti 1/8 lebih kecil dari 2/8. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah ingat? Jika kalian sudah ingat membandingkan pecahan penyebut sama, sekarang kita bantu Ahmad yang sedang kebingungan ketika membandingkan pecahan. Mari kita bantu ya. Ahmad akan membandingkan pecahan 1/4 dan 3/4. Nah, 1/4 lebih besar atau lebih kecil ya dari 3/4? Nah, kita bantu ya Ahmad. Masih ingat kan dengan potongan coklat tadi ada 3/6 dan 2/6. 3/6 berarti lebih, iya kita lihat lebih besar daripada 2/6. Kita lihat sama-sama ya. Lihat, apakah penyebut dari pecahan ini sama? Ya, betul. Kedua penyebut dari pecahan ini sama, sehingga kita bisa lihat pembilangnya saja. Yuk kita perhatikan pembilangnya. Pembilangnya adalah angka 3 dan angka 2. Nah, dari angka 3 dan angka 2 ini kita cukup membandingkan pembilangnya yang atas itu ya. 3 dan 2 berarti 3 lebih besar dari 2, sehingga tandanya betul ya, lebih besar. 3 lebih besar 2. Yuk contoh yang lain. 1/8 dengan 2/8. 8 penyebutnya sama ya, sama-sama 8. Kita lihat sekarang pembilangnya. Pembilangnya adalah 1 dan angka 2. Apakah betul 1 lebih kecil dari 2? Betul. Berarti tandanya betul ya, 1 lebih kecil dari 2. Itu berlaku untuk penyebut yang sama. Nah,
Cara membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama adalah bandingkan pembilangnya saja jika penyebutnya sama. Sekarang dilihat contoh 1/4 dengan 3/4. Penyebutnya sama tidak? Iya, penyebutnya sama, sama-sama 4. Berarti kita lihat pembilang yang atas, pembilangnya 1 dan 3. 1 apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 3? Iya, 1 lebih kecil dari 3, sehingga tandanya adalah begini. Nah, ini adalah contoh membandingkan pecahan berpenyebut sama. Contoh lagi, 3/5 dan 2/5. Penyebutnya sama tidak? Iya, penyebutnya sama-sama 5 ya. Berarti kita langsung lihat pembilangnya, membandingkan pembilangnya. 3 dan 2. 3 dan 2 berarti 3 apakah lebih kecil dari 2 atau 3 apakah lebih besar dari 2? Ya, 3 lebih besar dari 2 sehingga tandanya seperti itu. Nah, dari sini dengan penyebut yang sama, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Sekarang bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Nah, kita contoh soal berikut ini. Penyebutnya tidak sama, contohnya adalah 1/2 dan 1/4. Kita lihat paling bawah, penyebutnya 2 dan 4 tidak sama. Berarti langkah yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dulu ya. 2 dan 4 kan penyebutnya tidak sama, berarti kita samakan penyebutnya. Penyebutnya disamakan dengan cara mengalihkan kedua bilangan tersebut. 2 dan 4 kita kalikan. 2 dan 4 kalau dikalikan hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu kita tulis di bawah. Penyebutnya sama-sama 8. Nah, bagaimana mengisi pembilangnya yang di atas? Nah, caranya adalah betul dikali silang pembilang. Nah, kita kali silang ya. 1 dikali 4. Berapakah 1 dikali 4? 1 dikali 4 adalah ya 4 jawabannya. Nah, kita tulis di situ. Kemudian gimana dengan pembilang satunya? Sama, dikali silang lagi. 2 dikali 1. 2 dikali 1 adalah 2. Betul. Nah, kemudian kita lihat apakah penyebutnya sudah sama? Iya, penyebutnya sudah sama. Berarti kita lihat pembilang yang di atas. Pembilangnya 4 dan 2. Kita bandingkan saja langsung. 4 sama 2. 4 berarti lebih besar daripada 2. Nah, tandanya adalah lebih besar. Sehingga kesimpulannya adalah 1/2 lebih besar daripada 1/4. Masih bingung? Kita contoh kedua ya. 2/3 dan 3/4. Nah, langkah yang pertama adalah samakan dulu penyebutnya. 3 dan 4 dikalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12. Betul. Kita tulis ya penyebutnya 12 di bawah. Nah, sudah sama nih penyebutnya. Pembilangnya sekarang, iya, dikali silang ya. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. 8 dengan 9 berarti 8 lebih kecil ya daripada 9. Tandanya adalah lebih kecil. Nah, kita taruh ke atas. Kesimpulannya berarti 2/3 lebih kecil dari 3/4. Contoh yang ketiga, 2/4 dengan 4/8. Penyebutnya tidak sama lagi. Kita samakan dulu ya dengan cara dikali. Yuk kita kali. 4 dikali 8 sama dengan 32. Kita tulis di samping ya, karena nggak cukup. Nah, penyebutnya sama-sama 32 sudah. Kemudian langkah selanjutnya isi pembilangnya dengan cara dikali silang. 2 kali 8 sama dengan 16. Pinter. 4 dikali 4 sama dengan 16 juga. Nah,
16/32 dibandingkan dengan 16/32, berarti tandanya adalah sama-sama 16 nih. Berarti tandanya sama dengan, ya, karena sama. Nah, berarti kesimpulannya 2/4 sama dengan 4/8. Semoga kalian paham ya dengan contoh soal di atas. Nah, materi pecahan yang ketiga adalah mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan ini nanti dibagi menjadi dua. Mengurutkan pecahan dengan penyebut sama dan mengurutkan pecahan dengan penyebut beda. Kita bahas yang penyebut sama dulu ya. Contohnya, urutkanlah pecahan di bawah ini dari yang terkecil ke terbesar. Ada 7/8, ada 2/8, ada 5/8. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya bagaimana? Sama ya? Iya. Pecahan ini memiliki penyebut yang sama. Sehingga ketika kita mengurutkan, kita lihat pembilangnya saja. Pembilangnya angka berapa? Angka 7, 2, dan 5 ya. Nah, sekarang urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita urutkan dari angka 2, kemudian 5, kemudian 7. Karena kalau penyebutnya sama, kita cukup lihat pembilangnya saja. Maka urutan pecahannya adalah 2/8, 5/8, 7/8. Cukup gampang ya kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana dengan penyebutnya yang berbeda? Inilah soalnya. Caranya adalah kita tulis soalnya dulu ya. Ada 3/4, 1/3, dan 5/6. Penyebutnya berbeda. Nah, penyebutnya kita samakan, yaitu 12. Sekarang tinggal bagaimana caranya? Nah, iya, kita kali ya. 4 dikali berapa hasilnya? 12 dikali 3. 3 kali berapa hasilnya? 12. 4. 6 kali berapa hasilnya? 12. 2. Betul? Jangan lupa ya anak-anak, jika penyebutnya dikali oleh suatu bilangan, maka pembilangnya juga harus sama dikali dengan bilangan itu. Nah, kita lihat. 4 dikali 3 berarti yang atas juga harus dikali 3. 3 kali 3, 9. Nah, 1 kali 4, 4. Yang di bawah dikali 2 juga. 5 dikali 2, 10. Nah, penyebutnya sudah sama, pembilangnya juga sudah sama. Kita tulis ulang ya. Jadi 4/12. Yang itu 10/12. Nah, itu. Kemudian kita urutkan. Yang diminta adalah urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung urutkan saja dari yang terkecil ke terbesar ya. Mana yang terkecil? 4/12 ya, atau 1/3. Kita lihat. Kemudian yang terkecil kedua mana? Yang terkecil kedua adalah 3/4. Kemudian 5/6. Kita lihat hasil yang penyebutnya ya. Nah, kalau diurutkan dari yang terbesar, kebalikannya berarti 5/6, 3/4, 1/3. Nah, jangan kebalik ya, jangan sampai. Baik, sudah selesai. Kalian dapat membaca materi tersebut pada buku tematik 4B halaman 74 sampai 75 ya. Untuk tugasnya, kalian dapat menuliskan di buku tulis atau selembar kertas yang nantinya bersamaan dengan tematik dikumpulkannya ya. Nah, kalian dapat mengerjakan halaman 76, yaitu kegiatan 2 menyelesaikan soal membandingkan pecahan. Kemudian, kalian dapat menyelesaikan tugas ayo aplikasikan pada kegiatan 1 mengurutkan pecahan. Ada 5 soal di situ.
Jadi soalnya ada dua ya. Kegiatan 2 yang menyelesaikan soal membandingkan pecahan ada 5 soal. Kemudian mengurutkan pecahan ada 5 soal. Semua di halaman 76. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.